warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Pak Hendra ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berjumpa dengan Bapak pada siang hari ini. Di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah di sini saya mendapat tugas yaitu sebagai calon guru penggerak yang mana pada modul 3.1 Pak mengenai materi pengambilan keputusan yang berdasarkan paradigma dan dilema etika. Di sini kami dimintai mewawancarai 3 kepala sekolah berbeda. Salah satunya adalah pimpinan saya yaitu Bapak di SMA Negeri 11 Samarinda. Di sini ada panduan pertanyaan ya Pak, ya. Sekitar kurang lebih 8 pertanyaan. Ya, siap Pak Hendra ya. Baik Pak, nanti dari hasil wawancara saya ini akan saya unggah di LMS yang pertama. Yang kedua adalah sebagai bahan pembelajaran bagi saya, baik sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di tim manajemen ataupun di tahap-tahap berikutnya Bapak. Ya siap Pak Indra ya. Silakan. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bapak ya. Ya siap. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang ada di sekolah, lalu di dalam kasus tersebut ada dilema etika atau bujukan moral yang Bapak dapatkan? Ya, baik Pak Indra, dalam memimpin saya di SMA 11 ini saya mendapatkan masalah itu jika suatu normalitas atau suatu kinerja yang normal itu ada yang mengganggu. Misalnya yaitu adanya kelas kosong. Kan logikanya kalau jam 7.30 maka kelas itu ada yang membimbing, ada yang mengawasi, ada yang mendampingi anak-anak dalam KBM. Cara saya untuk mengatasi itu, ya tentunya saya harus memonet seluruh kondisi kelas supaya saya dapat mengidentifikasi jamnya apa, jamnya siapa, terus pelajaran apa, guru siapa. Tentunya saya tidak boleh langsung mengambil kesimpulan, wah guru ini seperti ini, tidak. Saya akan telepon atau saya akan tanya, siapa tahu guru ini ada masalah anak, masalah pas penataran saya lupa, terus guru ini lagi tugas keluar saya lupa, jadi itu. Jadi saya analisa dulu, misalnya contohnya adalah ada kelas yang kosong gitu ya. Berarti pada saat jam pertama biasanya Pak ya? Iya, jam pertama KBM 15 itu Pak ya? Apalagi setelah literasi itu cuaca hujan. Baik. Jadi tentunya saya harus penuh dengan kemakluman. Baik. Karena warga kita ini kan tidak ada di sambutan semua. Oke, silakan Pak. Jadi artinya dari kasus ini Pak, sebenarnya kasus ini kelihatannya simpel, namun berpengaruh besar untuk anak-anak Pak ya? Iya, implikasinya pada kepuasan, tingkat kepuasan anak terhadap guru. Dan itu terjadi dilema di Bapak ya? Iya. Mau marahin guru, negur, atau Bapak menggantikan tadi Pak ya? Itu dilemanya. Iya, dilema. Kita langsung ke nomor 2 Pak ya? Iya, silakan. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah terkait kasus tadi, terutama untuk kasus-kasus yang di mana kasus tersebut pasti ada 2 kepentingan yang Bapak sebutkan tadi. Misalnya kepentingan dari Bapak sendiri selaku pimpinan, bahwasanya literasi ini harus dijalankan. Namun kepentingan guru lain tadi Bapak menyebutkan bahwa mungkin guru tersebut ada berhalangan atau ada pelatihan dan sebagainya. Itu bagaimana Pak Bapak mengambil keputusan tersebut Pak? Memang selaku kepala sekolah harus bijak ya mengatasi hal dilematis tadi. Saya kepingin seluruh guru ada di jam 7.15 sampai 7.30 atau jam 3.30 ketika literasi selesai sudah ada. Tapi saya juga harus memahami pada saat-saat tertentu memang saya amati itu sudah ada semua. Tapi saat-saat cuaca tidak menguntungkan, saya harus memahami. Saya kepingin menggantikan, saya tidak memiliki kemampuan mapel tertentu kecuali kimia. Jadi saya ajak untuk anaknya itu supaya tidak mikir gurunya belum datang, saya ajak untuk diskusi tentang sekolah ini, saya ajak untuk dialog tentang masa depannya, saya ajak refleksi. Jadi kesempatan untuk merefleksi. Namun di balik itu diam-diam saya mem-WA, saya menelpon gurunya, saya dengan kalimat, Bapak atau Ibu mohon maaf saya minta izin mengisi kelas Bapak ketika Bapak tidak ada, supaya guru ini tidak mengalami dilematis, tidak merasa diambil alih wewenangnya. Jadi saya membuat keputusan bahwa saya memuaskan anak ada mendampingi, tapi guru juga di mata anak terselamatkan bahwa ketidakhadiran sudah ada penggantinya,
ketidakhadiran karena saya sampaikan, maafkan mungkin Bapak Ibu Dewan Gurunya lagi medannya atau jalannya menuju sekolah ini kebanjiran. Jadi begitu. Jadi win-win solution. Baik, Pak. Anak tidak merasa kecewa, guru tidak merasa tersinggung. Oke. Artinya keputusan yang Bapak sampaikan ini sudah saya ambil kesimpulannya, Pak. Ada nilai kebajikan di Iya, situ, iya. di mana Bapak selaku pimpinan adalah mengambil nilai yang sama-sama benar, Pak ya. Iya. Artinya membenarkan bahwa kegiatan literasi benar dengan Bapak menggantikan dan juga memberi masukan untuk atau memberi arahan kepada anak Iya. bahwa guru tersebut sedang mengalami Iya. suatu hal gitu ya. Iya, iya, yang tidak disengaja. Ya. Baik, Bapak. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya itu bagaimana, Pak, yang Bapak biasa lakukan selama ini, Pak, untuk kasus tersebut, Pak? Ini kasusnya sebenarnya memang akan dialami oleh semua orang termasuk saya pribadi. Prosedur pertama adalah ya dengan terbuka kita ajak diskusi. Terus karena kalau sekali kita maklumi, oh ya Bapak terima kasih atas penjelasannya, tapi kalau sering maka kita ajak dialog, apa masalahnya, keluhan guru apa, kenapa kok jam pertama selalu tidak bisa. Kalau selalu ya Pak ya, tapi kalau cuma sekali karena faktor anak sakit mendadak tentunya kita memaklumi. Tapi kalau berkali-kali kita ajak, oh ternyata faktor transportnya itu rumahnya jauh, maka cara mengatasinya saya koordinasikan dengan Wakakurikulum. Guru ini sudah sekian kali terlambat jam pertama, maka sebaiknya nanti untuk periode berikutnya atau jadwal semester berikutnya, karena memang alasannya logis, dia harus berangkat jam 6, itu tidak mungkin. Harus nyampe di sekolah, maka jaraknya jauh dan kendaraannya melewati lalu lintas yang padat. Maka solusinya adalah mengkomunikasikan dengan pihak Wakakurikulum. Artinya kelas tidak dikorbankan, guru juga diayomi bahwa ada solusi untuk guru itu. Ya itu mungkin ya kan. Jadi ada 3 prosedur tadi yang saya sampaikan. Pertama diskusi dengan guru tersebut. Iya, apa masalahnya? Kemudian dialog. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dengan Wakakurikulum. Baik, Bapak, saya dapat poinnya, Bapak. Kemudian yang keempat adalah hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif nih, Pak, dalam pengambilan keputusan Bapak seperti itu tadi pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini, Pak. Hal yang paling efektif selama ini adalah saya selalu melibatkan tim manajemen dan melibatkan pihak terkait, sehingga keputusan yang saya ambil dilematis ini tidak menyinggung perasaan seseorang. Karena apa? Ketika kita langsung semata-mata langsung menegur, memberikan SP, tidak mengkaji persoalannya, tidak melibatkan Waka, tidak melibatkan koordinator TU, tidak melibatkan koordinator BK, maka nanti dianggap keputusan ini sepihak. Jadi diskusi dengan guru yang bersangkutan merupakan salah satu cara yang efektif. Seperti apa sarannya untuk pihak sekolah. Jadi saya selalu efektif mengambil keputusan karena melibatkan berbagai pihak supaya keputusan ini dapat diterima oleh pihak yang kita berikan hasil dari keputusan tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Artinya di sini kolaborasi tetap penting. Iya, tetap pelibatan ya. Jadi di sini tidak ada keegoisan pimpinan Bapak ya. Tetap harus melibatkan semuanya, Pak ya. Tetap mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini supaya keputusannya itu menyenangkan kepada semua pihak, tidak merugikan institusi, juga tidak mengenyampingkan nilai-nilai pengabdian sang guru atau TU sekalian. Jadi enjoy win-win solution lah artinya ya. Ya. Baik Pak, untuk yang pertanyaan berikutnya, pasti dalam setiap pengambilan keputusan itu ada tantangan ya Pak ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini, menurut Bapak tantangan terbesar bagi Bapak itu apa Pak? Tantangannya adalah dalam mengambil keputusan jika masalah ini justru menimpa kepada tim manajemen, di mana tim manajemen ini orang-orang yang menjadi partner kepala sekolah untuk menjalankan program sekolah. Dan tim manajemen ini adalah figur yang menjadi panutan untuk orang-orang yang di luar manajemen. Jadi tantangan saya adalah ada semacam ewo pakewo atau rasa sungkan. Bagaimana cara memberikan teguran? Teguran yang baik adalah saya harus memberi contoh dulu. Suri toladan kepada tim manajemen. Bahwa sebelum saya menertibkan jika menimpa pada tim manajemen, saya memberi contoh dalam hal saya harus mengisi jam kosong. Saya harus mendahului menertibkan anak-anak
Baik Bapak, terima kasih. Tadi Bapak sudah sampaikan mengenai tantangan-tantangan terberat bagi Bapak, yaitu kepada tim manajemen sendiri Pak ya. Iya. Oke, kita langsung saja ke berikutnya Bapak. Masih ada kurang lebih 3 pertanyaan. Iya. Apakah selama ini Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah menyelesaikan sebuah masalah kasus yang mana tadi kasusnya ada dilema etika? Lalu apakah Bapak menyelesaikannya langsung di tempat, misalnya di sekolah atau di luar, atau memiliki jadwal khusus nih Pak, seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Baik, dalam menghadapi tantangan dilematis dalam mengambil keputusan itu, apabila menimpa guru atau tim manajemen, tentunya dalam melaksanakan pendampingan, pembinaan serta penasihatan itu tidak ada jadwal khusus, karena kalau kita menjadwalkan khusus berarti kita memang sudah menskenariokan bahwa akan ada masalah. Jadi ketika ada problema atau problematika di dalam mengambil keputusan, saya menginventaris dulu. Oh, ini menimpa pada teman yang bergerak di bidang kesiswaan, maka saya harus minta pendapat-pendapat untuk bagaimana caranya supaya teman ini yang dianggap tim manajemen tidak tersinggung. Jadi prosedurnya apa? Diajak diskusi, dibawa ke ruang yang tidak didengar oleh orang, atau istilahnya itu tidak ditegur ya, artinya itu diskusinya itu terbuka, terus dua arah, tidak langsung menyalahkan, tapi diajak mengapa demikian terjadi, terus bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Jadi gitu, ditanyakan mengapa, sebabnya, terus bagaimana langkah-langkah kita supaya tidak terjadi lagi. Jadi dicarikan solusi. Terus terakhir ya tentunya sebelum itu kita awali minta maaf apabila mengganggu perasaan, mengganggu psikologis atau mengganggu waktu, supaya tidak menganggap bahwa ketika diundang untuk diskusi itu diadili. Prosedurnya ya saling menghormati itu, saling menghormati, terus disampaikan hal-hal yang memang apa istilahnya itu, iya, menjadi wewenangnya, menjadi tugas pokoknya atau tupoksinya. Saya kira itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi saya simpulkan sedikit, tidak ada jadwal khusus Pak ya. Iya. Inventaris dulu apakah benar memang datanya seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian 4 mata atau face to face. Nah, kemudian supaya pembicaranya itu bisa menjadi 2 arah, iya, mencari solusi bersama Bapak ya. Iya, iya, baik betul. Bapak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, silakan Mas. Selama ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih Pak dalam mengambil keputusan dilema etika ini tadi? Iya. Oke, selama ini memang saya kan orang baru di SMA 11. Setiap menghadapi dilematika yang pengambil keputusan itu melibatkan berbagai kepentingan, saya selalu mengundang tim manajemen, mengundang waka, mengundang pembina OSIS, mengundang koordinator TU, mengundang bendahara, mengundang orang-orang yang sudah lama di sekolah ini, yang dulunya mengurusi manajemen, untuk dimintai pendapat bagaimana cara untuk mengatasi. Jadi itu kenapa saya selalu melibatkan begitu, supaya keputusan itu tidak mengandung unsur orang itu jerah, tapi mengandung motivasi bahwa orang yang kita kasih keputusan itu termotivasi untuk lebih baik. Contoh kasus kita membuat teguran kepada staf TU, saya selalu gimana kinerjanya dulu sebelum saya minta pendapat oleh waka, saya minta pendapat oleh koordinator TU, sesepuh TU. Oh ya Pak, seperti ini baik. Baru kita diskusikan, baru kita undang yang bersangkutan, baru kita jelaskan. Jadi mereka menerima surat peringatan itu, menerima, akhirnya alhamdulillah setelah menerima SP itu yang bersangkutan ini lebih baik. Memang nggak langsung 180 derajat karena perubahan itu perlu waktu. Saya kira itu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Artinya dalam pengambilan keputusan ini pun tidak mementingkan individu Bapak sebagai pemimpin Pak ya. Ya. Karena kan tidak semua. Saya tidak bisa kerja sendiri Nah, ibaratnya juga kita nggak mengerti semua permasalahan itu secara detail Pak ya. Dan yang kedua, saya mengutamakan teamwork itu aja. Teamwork Bapak. ya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, silakan Mas. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah sangat jelas Pak, saya sudah mengerti. Bapak sebagai pimpinan di sini saya sedikit simpulkan, yaitu kebijaksanaan dan mengandung nilai dan kebajikan Bapak sangat banyak, khususnya dalam hal kolaborasi. Nah, dari semua yang sudah Bapak sampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak ambil keputusannya ini Pak?
saya mohon untuk dibagikan ke saya Iya. sebagai calon guru penggerak, Pak. Oke, Mas Hendra, dari sekian langkah-langkah yang diambil, itu yang penting untuk dijadikan pembelajaran bagi Pak Hendra selaku calon guru penggerak, dan sekaligus Pak Hendra ini guru fisika juga orang masuk dalam tim manajemen. Satu adalah jika menghadapi masalah dihadapi dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, terus kumpulkan data-data, ajak diskusi sebelum menyentuh keputusan, gunakan prinsip musyawarah mufakat. Yang kedua, hormati orang-orang yang akan menerima keputusan Bapak itu. Jadi apakah itu siswa, apa itu guru, apakah itu teman sejawat, apakah itu TPU, apakah orang tua juga. Jadi kalau semua itu dihormati, diajak bicara, diajak peluang-peluang untuk keputusan, insya Allah keputusan yang diambil itu akan menyenangkan atau win-win solution. Pembelajaran kedua adalah jangan menganggap kita ini yang paling mempunyai wewenang, tapi gunakan bahwa wewenang ini milik bersama. Maka gunakanlah organisasi di sekolah ini untuk menyelesaikan masalah, untuk menjalankan program. Yang ketiga adalah dalam menghadapi setiap masalah, jadikan masalah itu pembelajaran. Dengan masalah itu kita atasi, maka kita dapat tambahan bekal ilmu ke depan. Jadi masalah bukan menghambat kita untuk maju, tapi justru menjadi bekal untuk maju. Jangan takut ada masalah, tapi selesaikan masalah dengan bijak itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang Bapak sampaikan ke saya. Insya Allah dari hasil interview ini sangat banyak sekali Pak yang saya dapatkan Pak ilmunya dari Bapak selaku pimpinan di SMA Negeri 11 Samarinda, yang mana tadi saya dapat menyimpulkan bahwa ketika ada masalah itu jangan lari dari masalah, justru harus diselesaikan karena merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk maju ke depannya Bapak ya. Kemudian betul. Jangan merasa individu itu adalah seseorang yang memiliki wewenang, dalam hal ini mungkin kata kasarnya seperti arogan dan betul Bapak ya. Jadi kita tetap harus melibatkan banyak unsur Pak ya, untuk membantu kolaborasi, kita, tim manajemen, kolaborasi, termasuk ketika ada masalah dengan siswa pun juga harus diselesaikan dengan hati yang dingin Pak ya. Kemudian yang terpenting tadi Bapak katakan berkali-kali adalah mengumpulkan data Pak ya sebelum menyelesaikan kasus. Jadi supaya orang itu oh ya memang betul gitu. Bisa oh ya saya memang di kelas ini kemarin ada anak sakit. Oh ya saya kemarin lagi ada urusan PLN, urusan PDAM, jadi tidak ada ketersinggungan. Tapi mungkin ke depan Ibu gitu kalimatnya tolong diberi tugas dulu baru masuk, baru keluar izin gitu. Nah itu solusi yang bijak. Seperti pepatah mencabut jarum di tepung, tepungnya tidak berambur. Atau mematikan nyamuk di dalam kelambu tapi kelambunya nggak kebakar. Jadi nyamuknya yang mati gitu. Baik, terima kasih Bapak. Sangat banyak sekali pengalaman yang berharga bagi saya hari ini. Saya mohon doa dari Bapak supaya dapat amin, insya Allah selalu ya. Semoga Bapak juga sehat selalu. Amin ya Allah ya. Diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia akhirat Pak ya. Amin ya Allah. Terima kasih Pak atas kesempatan. Ya sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak, silakan beraktivitas lainnya. Ya. Seorang kepala sekolah atau pimpinan mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah kasus Pak, apakah perlu mempertimbangkan banyak hal? Intinya di situ Pak. Nah untuk pertanyaannya itu sudah disiapkan Pak, ada berapa? Ada 8 aja sih Pak. Nanti bisa langsung dijawab nggak apa-apa Pak. Tadi sudah saya kebetulan kita diminta ini 3 kepala sekolah berbeda Pak, termasuk di tempat saya sendiri dan diwajibkan di lingkungan sekitar. Jadi yang terdekat kan kita nih Pak udah SD 4, kemudian nanti yang berikutnya mungkin saya ke MTS Al-Musra yang terdekat. Berkenan nih Pak. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau nggak bisa ya mohon maaf juga. Siap Bapak, nggak apa-apa. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan pertama, nanti mungkin langsung saya catat jawabannya Pak ya. Siap. Jadi yang pertama adalah selama ini Pak Rasidi sebagai pimpinan di SPM 004, bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau ada bujukan moralnya Pak? Jadi contohnya misalnya ada kasus terlambat dalam menanganinya itu atau secara aturan atau berdasarkan kasihan, yang seperti itu. Kasusnya bebas saja. Baik, ini yang terlambat siswa atau guru dulu nih?
boleh guru boleh siswa Pak. Nah, Pokoknya guru. saya ngikut kasus yang Pak Residi sampaikan. Gitu. Oke, ini kalau gitu karena kita di lingkungan sekolah ya, Iya Pak. saya ambil karena saya seorang pimpinan, saya ambil kasus keterlambatan guru. Ya kan? Kalau misalnya guru terlambat, ya kan, langkah awal kita selaku pimpinan kan otomatis masuk kelasnya dulu nih. Nah, masuk kelas, begitu guru tadi masuk, udah pada di depan pintu, jangan sampai guru tadi mengetuk pintu. Ya, jangan sampai mengetuk pintu untuk mempersilahkan masuk. Baik. Begitu kita lihat ada guru datang, misalnya katakan guru kelas 6 terlambat. Guru kelas 6 sudah terlihat mau masuk, jangan sampai kita pura-pura tidak tahu. Kita harus segera tahu dan mempersilahkan si guru untuk masuk. Kenapa saya buat seperti itu? Dengan cara seperti itu kita memberikan penghargaan kepada guru tersebut meskipun terlambat di depan anak-anak. Setelah selesai jam istirahat, baru kita panggil guru tersebut. Alasannya apa bisa terlambat, ya kan? Baik, terima kasih Bapak. Untuk yang kedua, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan mengambil sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi Pak ya, Bapak kan ngambil kasus terlambatnya seorang guru. Nah, apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya contohnya gini Pak, tadi gurunya terlambat, ternyata beliau memiliki alasan tertentu gitu. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan ini gitu? Baiklah, makanya keputusan sendiri setelah istirahat kita panggil, kita tanya kenapa bisa terlambat. Baik. Misalnya dia membuat terlambat karena jalanan macet. Baik. Kalau karena jalanan macet, kita lihat kondisi. Oh, nah, rumahnya di mana? Padat kendaraan apa tidak? Kalau padat kendaraan, kita toleransi. Kemudian kasih jangan ya, usahakan sebelum jamnya lebih awal masuk. Kan gitu. Baik Bapak. Bisa juga dari faktor-faktor lain, mungkin kendaraannya macet atau rusak gitu Pak ya. Pokoknya kita panggil, kita tahu alasannya apa bisa terlambat. Kalau misalnya tadi macet, kalau kemudian iya Pak, ini tadi di tengah jalan ada sesuatu insiden tabrakan gitu. Saya selaku manusia nggak tega melihat, saya membantu dan mengantar sampai ke puskesmas. Baik. Logika juga ya. Baik, terima kasih Pak Residi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, adakah langkah-langkah atau prosedur Pak Residi selaku kepala sekolah seperti apa yang bisa Bapak lakukan langkah-langkah dalam menangani kasus seperti ini Pak? Selain misalnya memanggil tadi gitu. Ya, untuk menanganinya pertama tadi kita panggil, kedua membuat suatu catatan khusus. Ya, catatan khusus. Kemudian yang ketiga membuat pernyataan. Supaya tidak terlambat. Baik, itu secara prosedur Pak ya. Iya. Prosedur. Kemudian yang keempat, hal apa saja yang Bapak lakukan supaya atau Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan yang dilema seperti ini Pak? Ini kan dilema nih Pak ya, kita mau berdasarkan aturan nanti takut dikira keras gitu ya. Tapi kalau apa namanya tadi kayak Bapak bilang harus secara kekeluargaan juga gimana, pokoknya dilema lah Pak ya. Benar. Itu gimana Pak menurut Bapak yang Nah, efektif seperti apa? kalau itu di sekolah kita gunakan sistem piket. Sistem bikin Sistem piket dengan acara adanya piket, otomatis misalnya ada keterlambatan, piket bisa menggantikan sementara sampai guru tadi selesai. Nah, setelah itu kan ya, sesuai dengan awal tadi ada perjanjian dan sebagainya kan nggak terulang kembali. Berarti tugasnya adalah tetap kolaborasi Pak ya? Iya, itu utama. Dengan guru piketnya gitu Pak iya, ya? jadi kolaborasi antara guru A dan guru dan yang lain-lainnya. Jadi semua warga sekolah harus berkolaborasi. Jadi tidak ada yang dirugikan di Oh, sini, tidak Pak, ya. ada. Berarti tetap bisa mengkoordinir kelas-kelasnya Pak ya? Betul. Baik Pak, saya dapat poinnya. Baik, untuk pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan yang dilema etika Pak? Salah satunya ini kan tadi ini, mungkin kasus yang lain kan pasti banyak. Benar. Tantangan bagi Wah, ini apa? kalau tantangannya banyak sekali sebenarnya. Bila bisa Ya, disebutkan Pak? di antaranya karena ini apa namanya kepribadian, ya kan, kepribadian yang sudah mendalam berbeda. Yang kedua tidak mau berubah. Kemudian yang tidak mau berubah nih yang repot. Ini tantangan yang paling besar. Besar Pak ya, untuk dirubah kan? Iya, apalagi merasa benar.
Nah, kalau udah merasa benar, udah. Kan terus terang apalagi untuk guru-guru sepuh ya terutama ya. Pak, mohon maaf, saya dulu nggak pakai begini aja, banyak murid saya jadi orang kan. Iya. Nah, sekarang harus begini kan. Nah, apalagi dengan IT ini kan. Nah, kayak itu. Dan mudah-mudahan tantangan ini jangan sampai menjadi sulitnya kita melangkah. Jadi harus membuat kita lebih kuat lagi melangkah. Berarti saya dapat simpulkan justru dengan adanya tantangan dan masalah ini harus lebih maju lagi Pak ya. Betul. Bukan artinya melihat ke masa lalu gitu Pak. Jangan. Oke, siap, baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih Pak? Sebenarnya udah Bapak sebutin sih tadi Pak ya, untuk memanggil atau menyelesaikan kasus ini dan juga memiliki tempat tersendiri Pak. Misalnya kayak tadi manggil gurunya tadi kan. Apakah tempatnya harus di sekolah atau di luar atau bebas by telepon? Kalau masalah pemanggilan awal setelah istirahat, misalnya kita kan tahu jadwal nih, setelah istirahat kita telepon melalui Japri, Pak, mohon maaf setelah istirahat tolong temui saya. Yang kedua, di mana tempatnya kan? Menurut saya di ruang sekolah. Kita banyak supaya face to face ya Pak. Atau bisa juga suatu saat kita ajak jalan-jalan. Oh iya siap. Ya, kita ajak jalan-jalan. Opsionalnya Misalnya, seperti itu. iya, kita ajak jalan-jalan. Pak, misalnya kita melihat guru kita kok sering sekali terlambatnya. Sudah kasih, kita ingatkan begini masih juga nggak bisa. Nah, sekali-kali kita ajak jalan. Nah, dengan perjalanan itulah lebih cepat itu biasa. Baik, terima kasih Pak. Tapi jangan di tempat makan ya. Siap Pak. Tempat makan kalau gratis ya Pak ya. Jangan. Baik Pak, kita masih ada 2 pertanyaan Pak. Yang ke-7 yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini dapat mempermudah atau membantu tugas Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus di rumah etika ini? Nah, Bisa membantu Bapak. kalau yang membantu saya ya yang pertama ya yang kuasa. Masa Pak ya siap. Allah itu utama kan. Nah, yang kedua teman-teman kita. Dan yang paling utama itu pendamping hidup. Istri Pak ya. Iya. Yang selalu memotivasi semua itu Pak adalah resiko dari pekerjaan. Ya kan? Kalau dari rekan atau Dari rekan guru pun banyak. ada Pak ya. Ada. Berarti Bapak juga masukan gitu Pak ya. Itu pasti. Jadi misalnya gini, saya ada guru A yang selalu lambat. Nggak mungkin saya bisa menyelesaikan sendiri. Betul. Saya harus mencari kenapa dia selalu terlambat, kok tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Saya harus mencari teman dekatnya dia, Siap. ya kan? Cari keluarga dia. Nah, setelah itu saya harus datang ke rumah dia. Baik. Ya, tapi datangnya tidak langsung ke rumahnya. 10 rumah dari rumahnya. 10 rumah dari rumahnya gitu Pak. Iya. Oh, iya. Siap. Jadi mendekat, misalnya dari rumah ke 10, kita tanya kenal nggak si A. Nah, bagaimana si A di masyarakat? Nah, setelah itu kita tanya ke nomor 7, rumah ke-7. Akhirnya sampailah ke rumah dia. Berarti seperti identifikasi masa dulu Pak ya. Jangan sampai kita salah sasaran menafsirkan, oh berarti anak ini malas banget ya. Kan jangan sampai. Karena Jangan sampai menjudge langsung betul Pak ya. tidak, atau sebab yang Memang betul-betul. benar, kan? Nah, itu. Jadi kita lebih baik kita datang langsung. Kemudian termasuk ini Pak ya, kalau di SD sendiri itu ada tim manajemennya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, berarti termasuk tim manajemen juga pastinya membantu Bapak Selalu. ya. Siapa tahu Bapak kan pas tugas lokakarya Ya, atau kemana kan, itu selalu. pasti kan Bapak mantaunya dari kejauhan Pak ya. Benar. Gitu ya. Siap. Selain itu ya, alhamdulillah kita pasang CCTV itu kan ada Pakai manfaat. CCTV ya. Apalagi CCTV-nya yang terhubung ke HP itu. Benar. Waduh, mantap sudah. Iya. Baik, Itu pasti lah. Baik Bapak. Ya digital. Ada pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, insya Allah saya sudah dapat kesimpulannya dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan dilema etika yang dibahasnya tadi Pak ya, guru maupun saya pelajari. Nah, adakah Pak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan tadi Pak? Mohon dibagikan ke saya Pak, karena ini kan saya ini harus perlu banyak belajar dari lingkungan manapun, dari strata sekolah, baik dari tingkatan PAUD sampai kuliah mungkin Pak, itu perlu Pak, karena sebuah pimpinan itu pastinya sangat berat Pak. Jadi saya ingin
Bapak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama Bapak mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini? Nah, keputusan gampang dan susah itu ada di diri kita. Jadi suatu pekerjaan bisa menjadi berat apabila kita merasa berat. Suatu pekerjaan jadi ringan apabila menjadi ringan. Nah, dalam mengambil suatu keputusan kita harus menelaah apa sumber masalahnya. Ya kan? Kalau sudah kita ketemu sumber masalahnya, baru kita ajak musyawarah teman-teman semua. Jadi jangan sampai memutuskan suatu masalah berdasarkan emosi, tapi berdasarkan musyawarah. Jadi itu Pak ya. Intinya bermusyawarah itu Intinya tetap musyawarah, mufakat dan kolaborasi Pak. betul. Jadi artinya saya mendapat ilmu banyak dari Pak Rasidi ini, bahwasanya menjadi pemimpin itu bukan berdasarkan ego sendiri Pak ya, atau berdasarkan kemauan diri sendiri Pak ya. Artinya dari tetap kita harus mengedepankan kolaborasi dengan musyawarah tadi Bapak. Itu Ya. utama. Itu yang paling utama. Baik Bapak. Dan di samping itu pesan saya satu, jangan pernah meminta jabatan. Siap Bapak. Karena apa? Kalau meminta jabatan itu resikonya besar. Baik. Suatu saat kita nggak bisa, orang lebih mudah. Ini loh kamu yang meminta, gini aja kok nggak bisa. Tapi kalau kita yang diminta akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa. Siap Bapak, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf nih Pak mengganggu kegiatannya. Telah memberikan saya banyak sekali pengalaman tentang pengambilan suatu keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah Pak. Semoga ini nanti dapat bermanfaat khususnya bagi saya Bapak ya. Karena saya masih harus perlu banyak belajar menjadi seorang pendidik atau pemimpin pembelajaran di kelas itu memang ini salah satu yang Bapak sampaikan ini juga saya, insya Allah akan saya terapkan di kelas Pak. Karena kan saya sebagai pemimpin anak-anak di kelas nih Pak. Insya Allah poin-poin kolaborasi, kemudian ketika murid mungkin ada yang melakukan pelanggaran dan sebagainya, mungkin saya banyak belajar dari poin-poin yang sudah Bapak sampaikan. Dan saya mohon doanya Bapak semoga dapat menyelesaikan program pendidikan calon guru penggerak ini dengan baik Bapak. Amin. Dan berkah insya Allah. Amin. Terima kasih Bapak atas Oke, sukses selalu tentunya. tentang keputusan yang dari pimpinan yaitu di MTS. Di sini nanti saya menjelaskan atau kami dari peserta pendidikan penggerak memperoleh 8 panduan pertanyaan yang harus ditanyakan kepada sebelumnya saya tadi juga sudah mewawancarai kepala sekolah saya sendiri Bapak Ahmad Wasis di sama 11, kemudian di SDN 04 Pak di sebelah sekolah itu Pak Rasidi. Baik, langsung ke pertanyaan ini Bapak ya. Selama ini Bapak sebagai guru di MTS Amista ini apakah bisa atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi baik di murid atau sekitar atau khususnya kalau bisa di wadah seperti MTS ini Pak dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana keputusan itu ada unsur dilema etika dalam mengambil keputusan, terjadi dilema ketika Bapak ini identifikasi Pak selama ini belum
berarti kalau dalam kasus ini langkah-langkahnya berarti kewajiban kelas langsung itu ya ada ini Pak ya sistem yang bisa langsung ke sekolah. kemudian untuk kan Bapak kalau misalnya menangani kasus seperti siswa terlambat ini Pak, ada nggak hal yang Bapak anggap efektif dalam keputusan soal kasus ini Pak? Misalnya tadi Pak, misalnya kan masing-masing sekolahnya kan beda-beda Pak ya, hanya aturannya Pak ya. Misalnya kayak di sekolah masuk itu berapa kali masuk ke dalam sih, kalau di dalam PNS sama saya Pak yang Bapak pimpin keputusan siswa terlambat ini selain wali kelas Ya kita panggil kita persuasi, kemudian kita pantau siswa kita panggil. Kemudian nanti kita kunjungi rumahnya, kan pasti ada masalahnya pasti. Biasanya kalau lama itu kan sudah tapi biasanya orang tuanya kan biasanya sibuk, kadang-kadang mereka sudah nggak ada yang bangunin, begitu bisa. Terima kasih Pak. Berarti pendekatan persuasi tadi seperti Bapak sampaikan Pak ya, paling efektif. Kemudian di pertanyaan kelima Bapak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari Bapak? Ada nggak menurut Bapak itu ada tantangan selaku pimpinan di MTS? Kalau kita di sini kan untuk sekolah swasta kan berbeda sekali. Sekolah pendidikan pasarnya sudah jelas. Dari sini makanya kita harus sampai kita pakai perlakuan itu pelayanan otomatis. Tuanya, keluarganya, kita semua itu Ini baik Bapak ya. Karena tapi mau tidak mau, karena kita kan mau tidak mau kita harus cari siswa. karena swasta tadi Bapak Swasta tidak bisa kita samakan kita main rencana nggak bisa. baik. Jadi kami pelayanan terima memang. Pak, harus seperti itu Pak ya. Kemudian yang keenam Bapak, ketika Bapak tadi sebenarnya sudah Bapak sampaikan Pak soal siswa yang terlambat tadi Pak ya. Adakah Pak jadwal tertentu atau tempat tertentu Pak misalnya memanggil orang tua siswa tadi atau anaknya tadi Pak? Apakah dijadwalkan atau lokasi mana? Ya, biasanya kita jangan terpisah lah sama jangan sampai itu di ruang kita. Biasanya ruang-ruang yang Divers sudah seperti itu. Makanya mereka kan punya pribadi yang baik, mereka itu sendiri punya karakter sendiri. Kita tidur di tempat orang itu tempat orang lainnya biasanya gimana? Baik, Bapak. Kemudian lebih sering di sekolah Pak ya atau di rumah? Kecuali sudah perlu kunjungan ya kita kunjungi. Kita perintahkan wali kelas kunjungi. Tapi biasanya kalau sudah dikunjungi, kalau sudah 2 kali 3 kali biasanya dengan orang tuanya biasanya enggak. Baik, nanti Jarang. kalau sudah kasus yang berat baru visitasi ke rumah. Tapi kalau biasanya kalau lambat turun, kalau sering nggak turun sudah berkali-kali kita lihat harus mau guru-guru kan tiap bulan di sini kami mesti rapat evaluasi. Tiap akhir bulan mesti evaluasi. Kita melakukan semua murid-muridnya, nanti kalau ada kita perintahkan datang. Baik Bapak, kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Di pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak? Selain mungkin tadi wali kelas sudah Bapak sebutkan di Bapak, ada apakah pihak lainnya yang membantu keputusan? Ya di sini kan kita wakilnya 4. Jadi wakilnya guru kesiswaan, kemudian mas kita dipakai semua sebenarnya. Kita dipakai dari sini. Jadi kita tidak bisa tugas mereka ya kita harus serahkan mereka. Selesaikan sesuai porsinya karena memang ya nggak bisa sendirian. Tetap di sini Pak kami menerapkan kolaborasi dengan tim manajemen Jadi semuanya kita fasilitasi. Apa saja kita mesti jadi saya ajak sekecil apapun saya undang.
Mungkin di pertanyaan terakhir Pak, sebagai seorang calon guru penggerak saya ingin memperoleh atau pengalaman yang sudah Bapak ambil dan pembelajaran yang sudah Bapak lalui selama ini dalam mengambil keputusan dan pengalaman yang dalam hal ini mengambil keputusannya dengan dilema etika ini mohon dibagikan ke saya Pak, karena pengalaman dan pembelajaran yang Bapak dapatkan itu pasti sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru di dalam kelas. Dalam hal ini saya kan memimpin, tapi memimpinnya siswa Pak ya dalam kelas. Itu saya memohon pengalaman dari Pak Langkani sebagai pimpinan Yayasan Isra untuk membagikan pengalaman dan pembelajaran dalam Ya sebetulnya saya pernah cerita sama kawan-kawanku, dia punya judul tesis itu, dia bilang pelajaran prima itu sangat mudah untuk di sekolah sebetulnya. Dan ternyata saya terapkan begitu bagus. Jadi makanya saya di sini guru-guru semua saya perintahkan supaya menerapkan. Jadi orang tua murid itu orang tua itu terlalu. Karena mereka datang itu saya pastikan saya sapa atas yang saya betul. Saya hormat mereka, saya perlakukan mereka. Biasanya kadang-kadang kita sebelum nanya kita tanya juga. Ya karena kesan itu sebetulnya. Makanya di sini murid kita di sini, murid kami di sini termasuk murid fanatik. Anaknya, cucunya mesti seperti itu karena kita kan kesannya kita bangun. 450. Saya kemarin punya teman di sini di Nur Mustafa itu muridnya 60 orang. Dia mengeluh dengan susahnya menguatkan. Sedang di sini ada. Kebetulan kan di SMA 11 banyak dari sini juga Pak. Apa ya mungkin kalau ada laporan misalnya laporan ke kami. Bagus. Santun. Soal kita tinggal. Karena kita ya kurang saya sudah saya coba dengan kawan saya ini Pak positif Pak. Tesisnya itu waktu itu kalau saya di BCT sekitar 4 tahun 5 tahun lalu saya di BCT Pak, ini Pak kami teliti Pak positif. Saya coba. Jadi makanya seperti di sini kami tidak ada orang tua murid kami nggak boleh masuk sini. Saya bilang silakan jemput anaknya silakan keliling sana depan. Nggak ada yang kita kasih. Kami orang tua murid sampai sini. Karena itu keluarganya mereka, rumah mereka juga di sini. Ya, seperti itu. Artinya Bapak sebagai pemimpin di sini, seluruh warga di sini. Iya seluruh orang tuanya kita kadang-kadang setelah itu kami datang aja ngobrol. Terus saya datang. Tidak sebanyak lama-lama. Baik Bapak, terima kasih Pak. Saya sudah mendapatkan beberapa kesempatan. Kurang lebih memang sebagai seorang pimpinan di sini Bapak mengedepankan kolaborasi yang ada Pak ya antar tim Bapak, tim manajemen dan rekan guru lainnya, termasuk dengan murid tadi saya dengar juga Bapak ya. Terus dan juga orang tua dari Bapak sebagai apa namanya dari sekolah ini kan Pak, anak-anak mereka di sini Pak ya, jadi harus memberikan pelayanan baik. Intinya seperti itu Pak saya dapatkan. Nah, insya Allah Pak, hal-hal baik yang saya dapatkan di sini akan saya jadikan pelajaran bagi saya. Yang mana memang Pak, terkadang saya menjadi seorang guru ini mimpin di kelas masih terbawa namanya mungkin kata orang masih agak muda Pak ya. Jadi kadang-kadang masih ada rasa emosi dan individualisme saya muncul Pak di suatu saat tertentu ketika menghadapi murid yang bermasalah Pak. Nah, dengan adanya masukan dari Bapak, pengalaman dari Bapak soal pelayanan prima itu, insya Allah nanti Pak, insya Allah semoga saya bisa menerapkan. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf Pak mengganggu, tiba-tiba datang tanpa konfirmasi, tanpa telepon dulu gitu. Terima kasih banyak Pak ya. Nah, semoga siapa ini tetap jalan terus Pak. Tadi dapat salam juga dari Pak Wasis, para pimpinan kami. Pak Hendri berbahasa Inggris masih Bapak. Tadi saya sebutnya izin, oh ya Mas sampaikan salam ke Bapak Kepala. Saya bisa baik-baik Pak. Kita berkawan di situ kan. Terima kasih Bapak. Ya, sama Pak Hendri. Ya baik Bapak. Di kawan saya.